Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema penerapan data mining clustering dengan menggunakan algoritma Cummins pada penentuan kelayakan kredit PT Budiman. Untuk anggota kelompok kami sendiri terdiri dari 3 mahasiswa, yaitu yang pertama ada Aulia Margliatur Rahma, ada saya sendiri Beta Aprilia, dan yang ketiga ada Dasri Ambarika. Nah, untuk pembahasannya sendiri kami membahas 4 poin. Yang pertama ada latar belakang yang berisi latar belakang sendiri, rumusan masalah, dan juga tujuan. Yang kedua kami membahas landasan teori yang berisi definisi clustering Cummins, metode algoritma Cummins clustering, dan waktu menggunakan Cummins dan sebagainya. Yang ketiga ada perhitungan, yaitu berisi proses perhitungan dari clustering itu sendiri. Dan yang keempat ada aplikasi, yaitu demo aplikasi yang kami buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari tema yang kami buat. Jadi dalam era globalisasi, perkembangan kecanggihan teknologi yang semakin pesat merupakan aspek yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kemudahan-kemudahan. Tidak terkecuali dalam arus informasi, semakin besar suatu perusahaan, tentunya semakin besar data yang dimiliki. Semua data tersebut biasanya akan tersimpan dalam database center. Namun, banyaknya perusahaan yang tidak menyadari betapa berharganya tumpukan data lama yang dihasilkan perusahaan dalam bertransaksi. Kebanyakan informasi hanya dipandang sebagai arsip yang sudah menjadi berkas-berkas tidak terpakai dan bisa dihancurkan kapan saja. Hal tersebut tentu saja merupakan pandangan yang salah, sebab hal tersebut dapat membuat perusahaan semakin proaktif dan memperkaya pengetahuan atau informasi dalam membuat keputusan. Dalam dunia perbankan, keberadaan kredit merupakan hal yang tak lepas dari salah satu bentuk usaha yang dijalankan oleh dunia perbankan. Perbankan menjalankan kegiatan dan selalu memperhatikan resiko kredit yang akan terjadi dalam hal pemberian kredit. PT Budiman mengalami masalah dalam kredit dan membutuhkan suatu sistem untuk mempercepat dalam pengelompokan dan mempersingkat waktu dalam menyelesaikan data kredit yang layak. Maka dibutuhkan suatu sistem berbasis komputer yang dapat mengelompokkan data kredit yang layak, yaitu dengan menggunakan data mining. Data mining adalah proses penggalian data secara mendalam untuk mengetahui hal yang berarti dan tidak diketahui. Penerapan data mining telah banyak digunakan dalam pengelolaan data untuk menghasilkan pengetahuan. Selanjutnya, algoritma yang akan digunakan untuk pengelolaan data mining pada kasus dalam pengelompokan data kredit kelayakan adalah Cummins clustering. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri, yaitu yang pertama, bagaimana pembuatan aplikasi penentuan kelayakan kredit menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang kedua, bagaimana penerapan metode Cummins pada penentuan kelayakan kredit PT Budiman. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam mengelompokkan data kredit yang layak dan mendapatkan hasil yang maksimal dengan menggunakan algoritma Cummins yang lebih efisien dan efektif. Nah, untuk landasan teori sendiri, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan Cummins clustering? Nah, Cummins clustering adalah salah satu algoritma analisis cluster atau cluster analisis non-hierarki. Analisis cluster merupakan salah satu alat untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel atau fitur. Nah, tujuan dari Cummins clustering seperti metode cluster lainnya adalah untuk mendapatkan kelompok data dan memaksimalkan kesamaan karakteristik dalam cluster dan memaksimalkan perbedaan antar cluster. Nah, algoritma Cummins clustering mengelompokkan data berdasarkan jarak antara data terhadap titik centroid cluster yang didapatkan melalui proses berulang. Analisis perlu menentukan jumlah K sebagai input algoritma. Nah, selanjutnya yaitu algoritma Cummins clustering dilakukan dengan proses sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan jumlah cluster K. Dalam contoh ini kita tetapkan bahwa K sama dengan K. Langkah kedua, pilih titik acak sebanyak K. Titik ini merupakan titik start
dan akan menjadi titik sentroid proses pertama. Titik ini tidak harus titik data kita. Langkah ketiga, label semua data berdasarkan titik sentroid terdekat. Semua data diberikan label mengikuti titik sentroid dari setiap cluster. Perhitungan jarak ini bisa menggunakan algoritma jarak tertentu. Secara default dilakukan dengan Euclidean distance. Langkah keempat, tentukan titik sentroid baru berdasarkan cluster yang terbentuk. Titik sentroid selanjutnya berpindah ke lokasi sentroid setiap klaster yang telah terbentuk. Langkah kelima, label ulang data berdasarkan jarak terdekat terhadap sentroid baru. Langkah ini merupakan langkah yang sama dengan langkah ketiga. Perhatikan titik data yang diberikan tanda panah berubah dari klaster merah ke klaster biru. Langkah keenam, ulangi langkah 4 dan 5 sampai tidak ada pergerakan lagi secara berulang. Algoritma akan mencari lokasi sentroid baru dan melabel data berdasarkan sentroid tersebut sampai mendapatkan hasil final, yaitu tidak ada lagi perpindahan sentroid di setiap cluster. Selanjutnya, kapan sih kita menggunakan K-mean clustering? Nah, K-mean clustering dapat kita gunakan jika kita melakukan pengelompokan data berdasarkan variabel tertentu, di mana kita belum dapat menentukan kelas outputnya seperti apa. Nah, algoritma ini dapat kita gunakan jika kita dihadapkan pada masalah yang penyelesaiannya membutuhkan proses segmentasi atau pengelompokan menjadi subgrup tertentu seperti analisis pasar dan pelanggan. Kemudian, algoritma ini dapat kita gunakan saat melakukan pembacaan intuitif terhadap data yang baru kita dapatkan. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan algoritma K-mean clustering dalam proses exploratory data analysis atau EDA untuk melengkapi proses analisis statistika deskriptif dan visualisasi data. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan keunggulan K-mean clustering. Berikut ini adalah kelebihan-kelebihan atau keunggulan algoritma K-mean clustering. Yang pertama, algoritma yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, cepat pemrosesannya. Yang ketiga, tersedia di berbagai tools atau software. Yang keempat, mudah dalam penerapannya. Dan yang terakhir, selalu memberikan hasil apapun datanya. Selanjutnya, kelemahan dan kekurangan K-mean clustering. Sedangkan kelemahan atau kekurangan algoritma K-mean clustering terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu hasilnya sensitif terhadap jumlah klaster K. Solusinya dapat dengan menggunakan algebra method dengan menghitung dan membandingkan nilai WCSS. Kemudian yang kedua, sensitif terhadap inisialisasi atau set. Untuk mengatasi ini, kita bisa menerapkan algoritma K-mean++. Yang ketiga, sensitif terhadap pencilan atau outlier. Solusi untuk masalah ini adalah dengan menghapus outlier dengan hati-hati dan berbagai pertimbangan. Yang keempat, sensitif terhadap data variabel yang memiliki skala berbeda. Maka sebaiknya kita selalu melakukan skala atau standarisasi data sebelum melakukan K-mean clustering. Satu kondisi di mana sebaiknya kita tidak melakukan standarisasi data adalah ketika satu variabel memiliki bobot atau nilai penting yang lebih tinggi daripada yang lain. Yang kelima, mengasumsikan setiap cluster terbentuk menyerupai lingkaran atau spherical, dan kesulitan jika bentuk cluster yang memiliki bentuk berbeda. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara perhitungan metode K-mean di dalam Excel. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang algoritma K-mean. Yang pertama adalah kita harus menentukan jumlah klaster atau kelompok. Nah, di sini saya menentukan 4 klaster. Nah, selanjutnya kita harus mengalokasikan data ke dalam kelompok secara acak. Kemudian kita harus menghitung pusat klaster data yang ada pada masing-masing klaster atau di masing-masing kelompok. Selanjutnya baru kita mengalokasikan masing-masing data ke sentroid yang terdekat. Kemudian jika masih ada data yang berpindah klaster atau ada perubahan nilai sentroid di atas nilai ambang, di mana di sini saya menentukan nilai ambang atau nilai thresholdnya adalah 25, atau mungkin juga ada perubahan nilai pada fungsi objektif yang
maksudnya masih di atas nilai ambang atau di atas batasan. Jadi kita harus mengulang penghitungan kembali mulai dari menghitung pusat klaster dari data yang ada di masing-masing klaster sampai nantinya data yang ada pada setiap klaster tidak mengalami perubahan, baru perhitungan dalam metode Cummins ini dikatakan selesai. Nah, berikut tadi yang sudah saya jelaskan adalah algoritma dari Cummins. Selanjutnya kita akan membahas perhitungannya. Di sini saya memiliki sebuah data seperti halnya tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa hal yang pertama adalah kita mengalokasikan data secara acak. Jadi saya mengacak semua data, di mana data yang pertama saya letakkan di kelompok yang kedua, data yang kedua saya letakkan di kelompok keempat, data ketiga saya letakkan di kelompok 1, data keempat saya letakkan di kelompok 3, data yang kelima saya letakkan di kelompok 1, begitu seterusnya sampai data yang ke-10 saya letakkan di kelompok yang ketiga. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita harus menghitung berapa jumlah data yang ada pada setiap klasternya. Nah, di sini di kelompok 1 ada 4 data, kemudian di kelompok 2 ada 1 data, di kelompok 3 ada 3 data, dan yang terakhir di kelompok 4 ada 2 data. Selanjutnya kita menghitung sentroid dari setiap datanya. Nah, di sini kita meletakkan masing-masing data dari data yang pertama sampai data ke-10 sesuai dengan di mana kita meletakkan data tersebut. Contoh tadi di data yang pertama kita meletakkan data tersebut pada kelompok yang kedua, di mana fx-nya ada 15 dan juga fy-nya 39. Nah, kemudian di data yang kedua saya letakkan di kelompok yang keempat, di situ fx-nya 15 dan fy-nya 81. Begitu seterusnya sampai data yang ke-10, di mana tadi data yang ke-10 saya letakkan di kelompok 3. Di kelompok 3 fx-nya ada 19 dan juga fy-nya adalah 72. Nah, langkah selanjutnya kita menjumlahkan semua data yang ada pada masing-masing klasternya. Nah, di kelompok 1 fx yang pertama itu dengan hasil 58 didapat dari penjumlahan data yang ketiga, data kelima, data ketujuh, dan juga ada 16, 5, 18, dan 19. Itu kita jumlahkan saja, nanti kita mendapatkan hasil 58. Begitu semuanya kita hitung sampai menemukan semua nilai dari masing-masing data yang ada pada klaster. Nah, selanjutnya baru kita menghitung berapa sentroid yang diperoleh. Bagaimana cara menghitung sentroidnya? Itu pada sentroid X kelompok 1, di situ kita mendapatkan hasil dari total K1fx itu dibagi dengan total K1. Jadi hasil penjumlahan data yang ada pada klaster K1fx itu dibagi dengan berapa data yang ada pada K1. Jadi, nah, untuk sentroid Y-nya kelompok 1 didapat dari K1FY. Ini K1FY itu dibagi dengan jumlah data K1. Itu semuanya sampai dengan kelompok yang keempat. Langkah selanjutnya kita menghitung jarak data ke sentroid. Nah, pada tabel ini saya sudah menghitung jarak data K1, K2, K3, dan juga K4.
K4. Jadi jarak data ke sentroid yang sudah tadi kita tentukan. Nah, kemudian setelah semua jarak sudah kita hitung, sudah kita dapatkan semua nilainya, baru kita mengambil data mana yang paling terdekat atau ya jarak mana yang paling dekat. Nah, di sini pada data yang pertama itu nilai minimalnya adalah jarak yang K2 atau di sini 0,0. Jadi nilai minimalnya adalah 0,0. Kemudian yang data yang kedua itu kita mendapatkan nilai 6,438 yang terkecil itu ada pada jarak yang menuju ke K3. Nah, selanjutnya kalau kita sudah menemukan nilai minimalnya, baru kita menentukan klaster yang baru. Jadi klaster yang sudah kita tentukan secara random tadi kita rubah dengan menentukan dari nilai minimalnya. Nah, kemudian ini adalah data-data klaster yang baru. Nah, selanjutnya kita menghitung delta. Nah, delta itu F baru dikurangi F lama, di mana F lamanya tadi adalah 0 karena kita belum melakukan perhitungan. Selanjutnya F baru itu 37,973. F baru itu adalah total jarak dari C1 ditambah dengan total jarak total jarak K1 ditambah dengan total jarak ke K2, kemudian ditambah dengan jarak ke K3 dan ditambah jarak ke K4. Kemudian kita mendapatkan hasil nilai F baru. Nah, baru kita hitung deltanya. Ternyata hasil deltanya adalah 37,9732, di mana masih belum di bawah dari nilai threshold yang kita tentukan, dan di sini masih mengalami perubahan antara K lama K baru atau masih mengalami perpindahan pada klasternya. Jadi kita harus melakukan perhitungan yang selanjutnya, yaitu kita masuk kepada iterasi yang pertama. Nah, di sini kita mengulangi perhitungan sama seperti yang sebelumnya dengan menggunakan penempatan klaster sesuai dengan hasil yang sudah tadi sesuai dengan yang sudah kita dapatkan pada perhitungan sebelumnya, di mana pada perhitungan sebelumnya data yang pertama berada pada kelompok kedua, data yang kedua terletak pada klaster ketiga, data yang ketiga terletak pada klaster pertama, sampai dengan data yang ke-10 berada pada klaster ketiga. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita menghitung berapa jumlah data yang ada pada masing-masing klasternya. Di sini klaster yang pertama terdapat 4 data, klaster yang kedua terdapat 1 data, klaster yang ketiga dapat 4 data, dan juga klaster yang keempat terdapat 1 data. Selanjutnya menghitung sentroid pada setiap data sama seperti yang sebelumnya. Di sini jumlah sentroid sudah kita peroleh dari perhitungan yang sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita menghitung jarak data ke sentroid. Nah, di sini ternyata hasil klaster yang kita dapat itu sama seperti klaster pada perhitungan yang sebelumnya. Nah, dan juga di sini hasil deltanya itu sudah di bawah nilai ambang atau di bawah dari thresholdnya. Jadi perhitungan kita selesaikan cukup sampai di iterasi 1 saja. Jadi tidak perlu kita lanjutkan karena K barunya sudah sesuai K
SK barunya sudah sama seperti Kalama atau clustering dari perhitungan yang sebelumnya. Jadi kita tidak perlu melanjutkan ke perhitungan yang selanjutnya. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah demo aplikasinya. Di sini sesuai dengan judulnya kami menggunakan bahasa Python dengan Jupyter Lab. Itu. Oke, pertama-tama seperti biasa kita mengimport library di Python and nanti matplotlib, Panda, dan sklearn clusters. From sklearn cluster diimport jadi Kamins. Terus selanjutnya di sini jangan lupa untuk mengimport data yang akan kita cluster, yaitu pada data yang bernama mall_customer.csv. Itu habis itu data tersebut diekstrak menjadi di fitur dari ulangi iki dikatain Mbak. Oke. Setelah itu data akan diekstrak menggunakan fitur dari dataset, lalu habis itu di plot antara data dan dua fitur, yaitu sketcher dan dataset tadi. Hasilnya akan seperti ini. Ini data-data yang belum di cluster atau belum dimasukkan di cluster gitu. Untuk selanjutnya ini mencari nomor cluster menggunakan BCSS seperti ini. Lalu ini di interaction terlebih dahulu seperti di perhitungan. Nah, ini akan muncul BCSS-nya berapa, Elpograph-nya berapa, dan number of cluster-nya itu berapa. Itu habis itu ini mencari data point untuk clusternya, ini muncul array seperti ini. Lalu ini mencari centroid-nya. Habis itu ini adalah membuat graph final. Di sini didefinisikan terlebih dahulu nanti titik-titik yang berwarna R atau red itu cluster 1, B blue itu cluster 2, dan seterusnya. Lalu akan muncul graf yang seperti ini berdasarkan data yang sudah di cluster. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah-salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.